karena misi dari Jakarta membawa 2 bis Sabtu sama Ahad, terus bis ngawur di situ untuk menyenangkan anak-anak muslim, sehingga TPQ habis, tidak ada yang ngaji. Melihat kesempatan itu, Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada seorang pemimpin pesantren. Dia curhat di channel Ipung Atria. Dia berkata bahwa ada 2 bus katanya dari misi Kristen itu mengutus 2 bis untuk mengajak anak-anak pesantren itu jalan-jalan, sehingga anak-anak pesantren itu mereka tidak mau ngaji lagi atau malas ngaji. Tapi kita tidak tahu apakah benar ceritanya atau hanya sekedar fitnahan terhadap kekristenan, karena dia cerita, dia curhat tanpa ada bukti yang jelas, dan juga tidak pernah masuk berita atau tidak pernah tersebar di media sosial peristiwa di mana Kristen mengajak anak-anak pesantren untuk jalan-jalan. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. di Payungan Kabupaten Semarang yang viral, anak TPQ habis dibawa senang-senang oleh misi, karena misi dari Jakarta membawa 2 bis Sabtu sama Ahad, terus bis ngawur di situ untuk menyenangkan anak-anak muslim, sehingga TPQ habis, tidak ada yang ngaji. Melihat kesempatan itu, kami dengan teman, waktu itu belum MCKS belum lahir, kita atasi. Permasalahannya kan anak-anak pengen senang, ya saya bikin wisata. Iya, kepingin senang, pengen sesuatu yang menyenangkan. Kalau mereka di gereja kan fasilitas enak, menyenangkan, cukup. Nah, saya berusaha untuk menandingi seperti itu, bikin proposal, terus cari donatur, terus bisa anak-anak bisa kumpul kembali, bikin yang lebih bagus, misalnya tas. Ada sponsor yang bisa membikinkan tas yang lebih bagus daripada yang mereka punya. Ada yang bisa membikinkan pakaian olahraga lebih bagus, bukan pakaian koko dari mereka. Akhirnya kebanggaan sebagai anak-anak muslim itu timbul, semangat orang tua juga timbul. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana curhatan seorang pemimpin pesantren ini, di mana dia berkata bahwa ada misi yang dari Jakarta, dan kemudian ada 2 bis dari mereka untuk mengajak anak-anak pesantren ikut jalan-jalan, membuat anak-anak pesantren itu bisa bersenang-senang, sehingga anak-anak pesantren tersebut itu mulai malas ngaji, mulai malas untuk datang ke masjid, mulai malas untuk sholat mungkin. Nah teman-teman, menurut saya ini merupakan cerita yang memang sangat tidak logis ya, atau tidak masuk akal. Coba bisa bayangkan teman-teman, kalau misalnya ada misi Kristen tiba-tiba mengajak anak-anak pesantren sampai 2 bis. Kita tidak tahu berapa orang dalam setiap bis itu. Bisa saja itu mencapai 30 orang, 50 orang atau lebih. Nah, jadi bayangkan 2 bis. Apa mungkin ada orang Kristen yang berani masuk ke pesantren, kemudian mengajak anak-anak pesantren di situ untuk jalan-jalan? Apa mungkin pemimpin pesantrennya mengizinkan hal demikian? Nah, seharusnya kalau kita tahu sekarang bahwa tidak semudah itu, tidak segampang itu anak-anak pesantren itu mengikuti ajakan dari orang-orang Kristen, khususnya seperti mengajak untuk jalan-jalan. Tidak mudah teman-teman, apalagi pemimpin pesantrennya. Pasti ada yang namanya peraturan-peraturan yang ketat di sana.
Nah, karena ibarat tinggal di asrama mungkin itu merupakan sekolah yang mungkin anak-anak di sana tidak bebas. Bagaimana mungkin pula orang Kristen itu dengan beraninya menerobos pesantren dan kemudian mengajak anak-anak di situ untuk jalan-jalan. Dan saya rasa ini merupakan fitnahan ya terhadap kekristenan yang memang tidak pernah dilakukan oleh orang Kristen, tetapi dia curhat, dia cerita bahwa Kristen melakukan hal yang demikian. Sehingga pemandangan orang terhadap Kristen itu sangat menimbulkan sentimen dan kemudian menimbulkan kebencian dalam hati setiap orang. Apakah sekejam itu orang Kristen? Seberani itu orang Kristen dengan beraninya menerobos pesantren dan kemudian mengajak anak-anak pesantren untuk ikut jalan-jalan? Kan tidak mungkin, teman-teman. Ini secara logis saja. Kristen yang mana yang berani datang pesantren dan kemudian anak-anak pesantren di sana diizinkan? Kalau ada, pasti ada demo berjilid-jilid, teman-teman ya. Tetapi kenapa tidak ada demo? Ya karena memang tidak benar ceritanya. Karena itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak mungkin orang Kristen itu mengajak sebanyak itu anak pesantren. Bayangkan 2 bis, teman-teman. Dan kemudian dalam ceritanya tadi dia berkata dia mengimbangin ya. Dan dia berusaha juga membuat proposal dan juga berusaha untuk membuat kreativitas supaya anak-anak itu bisa kembali ngaji, kembali ibadah, kembali belajar. Nah, dia berkata begitu, kalau orang Kristen bisa memfasilitasi anak-anak dan bisa menyediakan semua kreativitas yang harus dikerjakan yang membuat anak-anak senang, maka dia berusaha mengimbangin itu dan dia juga melakukannya supaya anak-anak yang diajak ini tadi jalan-jalan supaya mereka bisa kembali lagi. Jadi menurut saya ini cerita kosong yang ya menurut saya ini hiperbola berlebihan yang memang tidak pernah dilakukan oleh Kristen manapun. Bisa cek teman-teman, bahwa tidak pernah ada orang Kristen seberani itu menerobos pesantren dan kemudian anak-anak pesantren itu diajak jalan-jalan. Itu tanpa ada ketegasan dari pemimpin pesantren, dengan bebas dia membiarkan anak-anak pesantrennya mengikuti misi Kristen itu. Itu kan tidak mungkin dan tidak masuk akal. Nah, kalau ada yang begitu teman-teman, pasti akan ribet, akan gaduh, akan ada demo berjilid-jilid kalau ada orang Kristen masuk ke pesantren dan kemudian mengajak anak-anak pesantren jalan-jalan, apalagi mengajak anak-anak pesantren untuk murtad. Dan itu tidak masuk akal, tidak logis. Ini cerita-cerita yang dimana supaya nama kekristenan itu jelek di mata orang sehingga mereka cerita demikian. Nah, jadi marilah kita sebagai orang-orang yang bijaksana, mari kita hati-hati dengar cerita-cerita yang seperti ini teman-teman. Jangan sampai ketika kita melihat kekristenan maka timbul pikiran negatif. Oh, orang Kristen itu kerjanya memurtadkan orang, mengkristenisasi orang dengan menghalalkan segala cara. Nah, itu kan tidak masuk akal teman-teman. Kristen tidak pernah melakukan hal demikian. Jadi kalaupun orang Kristen memberitakan Injil itu hanya memberitakan saja dan tidak ada yang namanya paksaan di sana. Tidak pernah diiming-iming yang namanya harus jalan-jalan, dikasih uang, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Karena Injil yang murni itu adalah tentang kabar baik, di mana Yesus menjadi korban bagi kita semua. Untuk menghapus, untuk melunaskan semua dosa umat manusia di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Jadi kedatangan Yesus Kristus di dunia ini merupakan bukti kasih Allah kepada dunia. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.